Silakan dulu Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kolose itu adalah satu kota yang berada di provinsi Frigia. Jadi kerajaan besar Romawi dahulu kala memiliki beberapa provinsi. Sama seperti Indonesia. Saya nggak tahu berapa sekarang provinsi di Indonesia, tapi waktu saya SD dulu, setahu saya provinsi di Indonesia ada 27, di mana provinsi yang ke-27 itu adalah Timur Timur. Nah, kerajaan besar Romawi dahulu kala itu terdiri dari beberapa provinsi. Salah satu provinsinya adalah namanya Frigia. Nah, kota Kolose ini ada di provinsi itu, Bapak Ibu. Kalau kita ingat kota Kolose, ingatlah 4S. Apa itu 4S? Pertama, sejuk. Ini bukan kota kering kerontang, ini kota yang sejuk. Karena dia berada di lembah Sungai Likus. Orang-orang dahulu kala, apalagi kalau sudah pensiun, lebih memilih untuk tinggal di kota Kolose. Kenapa? Udaranya sejuk. Enak sekali. Bayangkan seperti apa ya kayak kota sejuk itu. Mungkin kalau Anda ke Malang, ke Jawa Timur sana, seperti itu, Laos Batu, dingin sejuk, bukan kering kerontang. Yang kedua itu serba ada. Kota Kolose itu dia punya sungai yang besar, sehingga akan dijadikanlah semacam transportasi. Kalau Anda mau ke Laodikia, Anda mau ke Hierapolis, maka lewat sungai ini mau nggak mau bayar pabean, bayar pajak. Dan Kolose itu dikenal dengan tekstil yang bagus. Sehingga akhirnya kota ini makin kaya, serba ada. Apa saja kau cari dahulu kala di Kolose, itu ada. Jadi ini kota kalau seandainya orang mau belanja, pergi ke sana. Serba ada. Selain sejuk, serba ada. Yang berikutnya, yaitu sesat. Banyak ajaran-ajaran sesat di sana, sebutkanlah Gnostik. Ajaran Gnostik ini menentang kekristenan. Kenapa? Karena dia bilang bahwa Allah itu bukan sang pencipta. Jadi agama atau kepercayaan Gnostik ini punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan Allah yang ciptakan. Ajaran ini percaya Allah itu ada. Nah, Allah itu punya pancaran, namanya emanasi. Ini menurut ajaran Gnostik. Emanasi yang pancaran dari Allah itu keluar, makin lama makin jauh. Emanasi itu lama-lama makin gak mengenal Allah. Emanasi itu akhirnya membentuk diri sendiri. Jadi katanya pohon itu bukan diciptakan oleh Allah, manusia itu bukan diciptakan oleh Allah, binatang itu bukan diciptakan oleh Allah, kata ajaran Gnostik. Karena mereka menolak bahwa Allah adalah sang pencipta. Dan ajaran Gnostik itu juga punya keyakinan bahwa roh itu baik, daging itu adalah jahat. Jadi nggak mungkin Allah yang roh itu menjadi manusia. Akhirnya mereka menolak inkarnasi Yesus. Karena mereka menolak inkarnasi Yesus, nggak mungkin Allah yang roh, yang baik itu bisa menjadi daging, bisa menjadi yang jahat, nggak mungkin. Maka dari itu mereka juga menolak penebusan Yesus Kristus. Nah, ajaran ini berkembang pesat di kota Kolose. Yang keempat, stabilitas. Kota ini sering terjadi gempa bumi. Stabilitas Kolose itu sering terjadi gempa bumi. Pernah ada gempa bumi yang besar, Bapak Ibu. Lalu kemudian meluluh lantakkan kota Kolose ini. Tapi karena kota Kolose ini kaya, dalam sekejap mereka nggak perlu bantuan kerajaan Romawi. Mereka bisa membangun kotanya untuk bagus lagi. Apa yang poin yang saya mau tekankan di sini? Dahulu kala jemaat-jemaat Tuhan di kota Kolose sering bertanya kepada senior pastor mereka, kepada Rasul Paulus. Hidup di tengah kondisi yang sejuk, hidup di tengah kondisi yang serba ada, hidup di tengah kondisi yang penuh dengan kesesatan, hidup di tengah kondisi yang tidak stabil, sering terjadi bencana, sering terjadi banjir. Apa yang harus kami lakukan? Lalu Paulus menjawab dengan satu kata di ayat yang ke-9. Doa. Doa yang tidak henti-henti. Nanti akan kita lihat apa faedah dari doa yang tidak henti-henti, sehingga akhirnya iman, kepercayaan kita dan kedewasaan rohani itu boleh tercipta dalam diri kita. Yuk kita lihat ya satu persatu. Doa yang tidak henti akan menghasilkan apa? Ibu Bapak coba lihat dalam ayat ke-9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, mendengar dari siapa? Mendengar dari ayat yang ke-7 itu Epafras. Jadi Epafras ini adalah gembala sidang di kota Kolose. Dia dimenangkan oleh Rasul Paulus ketika Paulus melayani di Efesus. Sehingga akhirnya Epafras ini diutus dan ditahbiskan untuk menjadi jemaat di kota Kolose. Suatu hari Epafras, Anda lihat dalam ayat yang ke-7, mendatangi Rasul Paulus dan kemudian memberitahukan bagaimana kondisi jemaat Kolose. Apa yang Rasul Paulus dengar tentang jemaat ini? Apakah jemaat ini sedang hancur-hancuran? Apakah jemaat ini pecah? Apakah jemaat ini sering terlibat dalam hal-hal yang tidak benar seperti berzina di Korintus? Tapi tidak demikian, Bapak Ibu. Coba Anda lihat konteksnya dalam ayat yang keempat. Karena itu kami telah mendengar, bukan baru.
bukan akal, sudah mendengar. Ayat yang keempat, karena itu kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Rasul Paulus mendengar gereja Kolose ini prestasi rohani lagi hebat-hebatnya. Iman mereka militan untuk Tuhan, kasih mereka untuk sama itu luar biasa. Tapi menarik, Rasul Paulus bukan memberi sanjungan, Rasul Paulus bukan memberi pujian kepada jemaat kota Kolose. Ayat yang ke-9 dikatakan, Paulus dan kawan-kawan tidak henti-henti berdoa untuk jemaat di kota Kolose. Seringkali banyak yang saya lihat hamba Tuhan mendoakan jemaat yang susah, yang usahanya tumpul, yang bangkrut, didoakan sama pendetanya supaya kaya. Nanti setelah kaya pendetanya gak doa lagi, tapi menikmati kekayaannya. Tapi ayat ini mau ingatkan, Paulus sebagai hamba Tuhan mendoakan jemaat yang saat itu prestasinya atau kemajuan rohaninya sedang mengalami di puncak. Kenapa perlu didoakan? Selidik punya selidik, Bapak Ibu. Orang Kristen itu mudah jatuh, bukan dalam keadaan kelemahan, bukan dalam keadaan keterpurukan, tapi dalam keadaan keberhasilan. Waktu mereka sukses, banyak orang Kristen lupa diri. Maka dari itu hamba Tuhan harus mendoakan jemaatnya waktu dia berada dalam kesuksesan, karena angin di puncak itu lebih keras daripada angin yang berada di bawah. Dulu mantan presiden kita Gus Dur pernah memberikan pernyataan, orang Kristen itu jangan dianiaya, orang Kristen itu jangan dihalangi. Kalau dia dianiaya dan dihalangi, imannya akan bangkit. Orang Kristen itu diikuti, kalau diikuti lama-lama iman melempem. Betul Bapak Ibu. Dulu kawan saya pernah cerita, pernah ada suatu hari setan datang kepada penghulu setan. Dia melapor, Pak penghulu setan, saya setan yang bernama si Polang. Hari ini saya mau mengundurkan diri sebagai setan. Penghulu setan bilang, kenapa kamu setan mau mengundurkan diri? Itu setan yang mau mengundurkan diri itu bilang, saya capek. Capek kenapa? Anak Tuhan itu loh yang bernama si Anu itu loh, tak buat susah, usahanya tak buat bangkrut, tubuhnya tak buat sakit. Kok malah Tuhan mengutuki Tuhannya? Kok malah tidak tinggalkan iman kepada Yesus? Malah makin sering dia berdoa kepada Yesus. Aku capek. Lalu penghulu setan bilang kepada setan yang mengundurkan diri, emang lu dasar setan goblok. Orang Kristen itu jangan dibuat susah. Kalau dibuat susah imannya hebat, tapi kasih dia kesuksesan. Kalau dia sukses nanti dia lupa diri. Kalau dia sukses nanti dia akhirnya imannya melempem. Ayat yang ke-9, setelah Paulus mendengar jemaat Kolose imannya luar biasa, kasihnya kepada sesama itu luar biasa, Rasul Paulus bukan malah memuji, bukan malah memberi reward, bukan memberi sanjungan, tapi malah dikatakan berdoa. Doanya bukan 1-2 kali, tidak henti-henti. Rasul Paulus melihat ini gereja luar biasa, imannya luar biasa, kasih luar biasa. Tapi jangan pernah dilupakan Bapak Ibu, bahwa orang Kristen memang kayaknya udah ditakdirkan. Karena ada firman kan, apa firman itu? Ibu bapak, kenapa orang Kristen itu punya kemampuan untuk bertahan? Tampaknya sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apa firman Tuhan kepada orang Kristen? Kalaupun kamu jatuh tidak tergeletak. Tahu maksudnya? Orang tergeletak itu nggak mungkin bisa bangkit. Tapi kalau orang jatuh masih bisa bangkit. Maka sejarah buktikan kan, orang Kristen itu dia punya kemampuan untuk bangkit. Dihambat dia masih tetap merambah, dijepit dia masih tetap melejit, dihadang dia masih tetap mengembang. Kenapa? Kayaknya memang sudah ditakdirkan. Mungkin dia bisa jatuh, tapi dia punya potensi untuk bangkit. Nah maka dari itu kita sepakat hari ini, kedewasaan rohani itu bukan sekedar komik. Kedewasaan rohani itu bukan ditentukan lamanya kok jadi orang Kristen. Kedewasaan rohani juga bukan ditentukan dari mimbar ini kok melayani Tuhan, tidak. Kedewasaan rohani ditentukan dari bagaimana kau berdoa supaya doa itu akhirnya menggenapi kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada orang-orang bilang gini, apa sih itu doa? Doa itu meminta kepada Tuhan, benar juga. Tapi di satu sisi, doa orang Kristen itu bukan semata meminta. Doa orang Kristen itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan waktu kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan rohnya sehingga akhirnya kita kuat. Nanti akan kita lihat dampak berikutnya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, waktu kita berdoa, ada hal
yang memungkinkan kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Coba lihat ayat yang 9. Sebenarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, apa yang diminta oleh Rasul Paulus dalam doanya? Apakah jemaat ini supaya kaya? Apakah jemaat ini supaya hebat? Oh tidak. Yang diminta Rasul Paulus supaya jemaat Paulus menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kita bahas. Tadi pagi dalam ibadah pertama tadi saya menyinggung, hikmat itu bukan bicara knowledge, bukan bicara rasio, bukan bicara intelijensia. Hikmat itu bahasa Arab. Ini diterjemahkan dari kata Ibrani hokmah. Nah, Alkitab kita Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani hikmat itu adalah Sophia. Pernah mendengar kata ini? Masih pernah lah ya, karena ada artis Indonesia namanya Sophia Latjuba. Tapi secara hurufiah, hikmat itu adalah kemampuan melepaskan diri dari lika-liku kehidupan. Artinya, ikut Tuhan bukan tidak punya permasalahan kehidupan. Tapi dengan masalah kehidupan itu, kalau kita punya hikmat, maka hikmat itu memampukan kita untuk terlepas dari masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Apalagi yang diminta selain hikmat, pengertian yang benar. Kata pengertian yang benar di situ, itu memang ada hubungan dengan knowledge. Karena kata pengertian yang benar itu dari kata epigenosis. Genosis itu knowledge Bapak Ibu. Tapi ada kata epi. Epi itu apa? Epi itu maha. Epi itu apa? Tinggi. Epi itu besar. Jadi ini pengetahuan di atas pengetahuan. Dua hal ini diminta oleh Rasul Paulus. Tujuannya untuk apa? Lihat ayat 9. Sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya Tuhan memberikan kamu hikmat dan pengertian yang benar, sehingga dikatakan kamu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kekristenan itu adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Anda lihat dalam Yohanes 5 ayat 30, Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Bahkan di Markus 3 ayat 35, dia sendiri berkata, umat yang melakukan kehendakku, dia adalah saudaraku. Yesuslah yang mengajarkan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Dan berkali-kali Yesus tidak mengandalkan kehendaknya, tapi yang terjadi adalah kehendak Allah. Anda bisa sukses, tapi belum tentu itu adalah kehendak Allah. Maka dari itu kita harus pastikan berdoa. Anda menikah dengan orang tidak Tuhan kehendaki, seumur hidup kok pasti akan hidup dengan orang yang salah. Misalnya, kau menikah umur 30 tahun, dan orang yang kau nikah itu bukan kehendak Allah. Usiamu berapa? 70 tahun, artinya 40 tahun kau hidup dengan orang yang salah. Kita hidup dengan orang yang dikehendaki Tuhan aja, rumah tangga kita masih ada problem, rumah tangga kita masih ada salib, apalagi kita menikah dengan orang yang salah. Wah, itu masih soroblas Bapak. Anda berbisnis, dan bisnis itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin kau berbisnis ilegal, mungkin kau berbisnis tidak sesuai dengan aturan hukum, kau melanggar ketetapan Allah. Kau bisa dapat cuan, kau bisa dapat untung, bisa. Tapi keuntungan yang kau dapatkan pasti hasilnya belangsak. Ada aja. Nanti kita nabrak orang kita tabrak masuk rumah sakit, uang yang kita dapatkan akhirnya terbuang sia-sia. Mendingan kita hidup dengan kehendak Allah. Penghasilan kita mungkin pas-pasan, tapi akhirnya enak. Hidup pas-pasan itu enak Bapak Ibu. Ya, punya uang, lalu kemudian banyak uang, tapi akhirnya uangnya jadi buat kita jadi jauh dengan Tuhan, apa gunanya? Di Surabaya saya didatangi satu ibu, Pak Pendeta, tolong Pak doakan suami saya. Kenapa pula? Dulu sering nangis-nangis suami istri ini, minta didoakan supaya mereka kaya. Memang suaminya pernah gagal Bapak Ibu dalam bisnis, pernah ditipu orang dan pernah menipu orang, sehingga akhirnya usahanya bangkrut. Lalu kemudian kita sebagai hamba Tuhan, dia datang minta didoakan, kita doakan. Endlala kok Tuhan jawab. Suaminya kemudian dapat usaha lagi dan makin maju. Tapi 2 tahun usahanya makin bertambah maju, istrinya sering sedih. Datang ke dirinya sering nangis. Ya nggak mungkin dong kita tanya kan, kecuali dia ngomong, ya kita sharing, kita konseling. Lalu kemudian ibu itu datang, Pak Pendeta, tolong doakan suami saya supaya miskin lagi. Hah? Nggak ada saya. Jarang-jarang ini ada jemaat datang minta supaya suaminya itu didoakan jadi miskin. Yang udah minta supaya suaminya kaya. Lalu kemudian dengan pongahnya saya berkata, ibu bercanda ya? Enggak Pak, doakan Pak suami saya miskin lagi. Kenapa Bu? Enakan miskin juga Pak. Sekarang suami saya kaya, banyak uang, dia main pelacur, dia
dia punya selingkuhan, dia pakai narkoba, dia main judi Pak. Dulu kita masih miskin, dulu kita pas-pasan, tapi kita bahagia Bapak. Itulah pentingnya doa. Hidup makin sukar, jangan pernah meremehkan doa. Saya banyak menemukan hamba Tuhan, tadi pagi saya sudah bilang, penampilannya nggak meyakinkan, apalagi potongannya Bapak Ibu. Tapi kalau akhirnya dia bisa dipakai Tuhan, gereja dikembangkannya besar, dan kemudian dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, itu bukan kebetulan. Selidik punya selidik, itu adalah jawaban daripada doa. Dulu waktu saya sekolah teologi, ada satu mata pelajaran namanya teologi pertumbuhan gereja. Gak ada ujian, kata dosen. Wih senang, mahasiswa tahu sendiri lah kan. Kalau seandainya dulu ikut mata kuliah gak ada ujian, senangnya bukan main. Lalu kemudian dosen itu bilang, tidak ada ujian, tapi kamu punya tugas. Aduh, saya bilang tugasnya apa di bulan gak berat. Tugasnya adalah kamu pergi ke satu gereja yang minimal jemaatnya 250 orang. Yang 100 orang, 50 orang gak usah disurvei. Minimal jemaatnya 250 orang. Kamu datang ke sana, kamu cari tahu apa yang membuat gereja ini bertumbuh. Wah, saya mulai cari-cari. Rupanya saya kalah cepat sama kawan-kawan saya. Berapa gereja besar di Yogyakarta sudah disurvei sama kawan saya. Kan gak boleh 2 orang, harus cari sendiri-sendiri. Lalu kemudian ada kawan saya yang sempat jadi ketua STI Surabaya, Yonatan. Dia dulu satu kuliah sama saya, bahkan satu asrama juga. Lalu kemudian Yonatan bilang, Mas, dipanggil saya Mas, di Surabaya itu ada gereja besar Mas. Dan dahulu kala gereja ini paling besar. Gerejanya ibadahnya 4 kali Mas. Dan Anda tahu itu gerejanya 3 lantai Mas. Di gerejanya penuh dengan TV. Kenapa? Karena banyak jemaatnya, mimbarnya jauh, jadi kasih TV besar-besar Bapak Ibu, kayak gini, tapi TV. Zaman itu belum ada LCD. Lalu kemudian saya datang ke sana. Kawan saya bilang, pendetanya cadel Mas. Terus khotbahnya jelek. Mungkin dia bilang khotbahnya jelek karena kan kita diajak khotbah ekspositori. Ciri khotbah ekspositori itu nggak banyak ayat Bapak Ibu. Satu nats itu kemudian diekspos, dijabarkan. Nah dia bilang khotbahnya jelek, mungkin khotbahnya topikal yang banyak ayatnya, atau mungkin khotbahnya alegori. Dia bilang khotbah jelek. Tapi Mas, dia cuma itu banyak. Penasaran saya. Pergilah saya dari Jogja, berangkat saya naik bis malam. Bis Eka, lalu kemudian sampailah saya di Bumurasi Surabaya. Sampai di sana pagi subuh, lalu kemudian saya masuk kamar mandi, saya mandi dulu. Iyalah, semalam saya naik bis kan, muka saya agak kotor, saya mandilah dulu, mandi. Nah itu di Bumurasi dulu, itu ada kamar mandi, kayak sekat gitu kan, kita bayar mandi. Tapi di atasnya itu terbuka, jadi hanya di sekat gitu. Jadi saya buka baju saya taruh di sekatnya itu. Jadi satu tangan pegang baju, satu tangan pegang kayu mandi. Ya dong, jangan saya mandi, kemudian baju saya disapu orang, bingung saya mandi. Lo kan kayak gitu kan, dari pegang baju, mandi sabunan, sikat gigi, habis itu selesai. Keluarlah saya, pergilah saya ke Jalan Sawah. Gereja itu ada di sana, di Surabaya Bapak Ibu. Nama gerejanya GPPS. Itu jemaat yang datang, pakai baju putih-putih semua. Pendetanya bajunya putih, jasnya putih, celananya putih, sepatunya putih, jemaatnya juga gitu. Jadi ibadah minggu, mereka semua pakai baju putih dan celana putih. Nama gerejanya GPPS. Oh ini tuh maksudnya GPPS. Gereja putih-putih semua. Bukan itu maksud saya, GPPS itu Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Tapi kemudian setelah ibadah, saya kemudian masuk ke kantor. Saya bilang sama semacam sekretaris begitu. Saya bilang, Mbak, saya Rudi Sirait, saya mahasiswa teologi dari Yogyakarta. Saya kesini pengen ketemu Om Ishak. Nah gembala sidangnya namanya Ishak Lewi Santoso Bapak Ibu. Dahulu kala kan pendeta itu kalau dipanggilkan Om gitu ya. Pendeta-pendeta dulu kalau dipanggil Om. Tapi sekarang jangan, apalagi sama saya jangan panggil Om lah. Karena Om itu nuansanya negatif sekarang. Om senang tante girang, saudara kan gitu kan. Beda dengan yang dulu kan. Kalau dulu tuh pendeta dipanggil Om. Jadi saya bilang saya pengen ketemu Om Ishak. Lalu kemudian sekretarisnya bilang, sabar ya, Om Ishak berdoa, lagi berdoa. Wajar no, 5 menit saya nunggu belum keluar, 10 menit belum keluar, 15 menit belum keluar Bapak Ibu. Mulai gelisah saya, 20 menit belum keluar, 1 jam belum keluar. Mataku panas Bapak Ibu, negatif lah saya. Di sekolah teologi Anda tahu, saya waktu pertama masuk asrama, baru pertama nih, disuruh sama ketua asrama. Rudi Sirait, kamu doa. Wah, baru pertama masuk sekolah teologi, di asrama. Saya doa, saya lihat dulu makanan yang saya doakan kan Tuhan.
kasih untuk ikan asin. Terima kasih untuk sayur kol. Terima kasih untuk tempe. Kawan saya sudah kasih isyarat. Bahwa saya lama Bapak Ibu. Lama. Tapi saya pikir kalau saya kasih isyarat, oh mungkin lagi dipenuhi Roh Kudus dengan gitu kan. Maka semua saya berdoa. Waktu saya bilang, amin. Ikan saya berubah, yang tadinya besar sekarang jadi kecil Bapak Ibu. Dan gak berapa lama saya tanya, tuh kok ikan saya kecil? Memang kuasa doa luar biasa, sambung membuat yang besar menjadi kecil. Nah ini sengaja doa belum keluar. Wah negatif saya. Jangan ini. Enggak, ini rusak aja berdoa. Kok gak keluar? Lalu kemudian saya kumpul lagi. Gak berapa lama ketemu. Saya bilang itu sama sekretarisnya, Mbak, maaf ya saya belum sarapan. Tadi dari Jogja malam nyampe di sini subuh, lalu kemudian saya belum makan, saya langsung ke sini. Saya pamit dulu ya keluar makan. Nanti kalau itu habis selesai makan saya balik lagi. Beritahu aja ada mahasiswa teologi dari Jogja mau wawancarai Bung Ishak. Apa sih yang membuat gereja ini bertumbuh ya? Nanti saya bilang, balik saya Bapak Ibu. Selesai makan, ada yang satu jam lebih saya makan. Balik saya ketemu. Saya bilang, Bang, Om Ishak udah selesai doa. Dijawab, belum. Saya tungguin, belum kelar. 1 jam saya makan, belum keluar. Negatif saya. Berburuk sangka saya untuk pendeta. Itu pendeta doa lama banget. Jangan sengaja tuh di ruang doa. Nanti kalau di jembatannya, Om Ishak mana? Doa. Kesannya rohani pasal rohana. Negatif saya Bapak Ibu. Oh gitu, 2 jam lebih. Negatif saya. Mbak itu mulai saya ngindik-ngindik. Saya pengen tahu ngapain sih di ruang doa. Lalu kemudian gak berapa lama saya dorong itu pintu, ada tahu Om Ishak sedang angkat doa. Doanya ini Bapak Ibu. Ini doanya. Gak mungkin doa gini bisa tidur. Kalau Anda berdoa begini bisa jadi Anda tidur Bapak Ibu. Nah lagi gini kan bisa. Gak ada tuh namanya orang berdoa begini tuh bisa tidur. Om Ishak waktu saat pintunya saya buka lagi doa gini dia. Wah saya langsung bilang Tuhan ampun. Aku sudah menghakimi hambamu. Saya kembali lagi. Dalam hati saya bilang gak apa-apa. Lu 12 jam berdoa saya kembali. Gak berapa lama Om Ishak keluar. Om Ishak ini orang Cina ya. Kulitnya putih. Iyalah Cina kecuali Papua hitam kan gitu kan. Ada panggilan wajahnya itu penuh dengan kemuliaan Bapak Ibu. Putih kemuliaan. Dan dia beramah banget. Ngomongnya rendah hati. Waktu dia ngomong kayak gitu hati saya langsung bilang nanti kalau saya jadi hamba Tuhan saya pengen kayak dia. Gak sombong makin dipakai Tuhan mungkin mudah. Duduk hadap-hadapan begini. Dia minta maaf. Dia bilang apa? Dek, maaf ya. Mungkin kamu nunggu lama saya tadi berdoa. Oh gak apa-apa. Padahal dalam hati gue tadi makin kan itu kan. Gak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu? Duduk hadap-hadapan. Lalu kemudian saya bilang, Om, saya tuh kesini hanya untuk nanya. Apa sih rahasia Om? Kok bisa buat gereja sebesar ini? Jemaatnya sebanyak ini? Saya tuh hanya pengen tahu Om, karena saya dapat tugas. Mata kuliah saya teologi pertumbuhan gereja. Apa sih yang membuat gereja itu bertumbuh? Maka saya nanya sama Om, jemaat Om ini 5.000 lebih. Kok bisa banyak begini Om? Lalu bisa kemudian menatap saya dengan tenangnya. Dan dia bilang apa? Dia bilang begini, dia panggil saya. Kalau kamu mau jadi hamba Tuhan besar, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan sukses, ojo pakai ini. Di Jawa Timur bilangnya ojo pakai kasur, ojo pakai iki ditunjuk nih otak, tapi pakai ini. Dia tunjuk dengkulnya. Saya nggak ngerti. Dulu kalau saya dimarahin bapak saya bilang pakai otakmu, jangan pakai dengkulmu. Ini Om Ishak, kalau kamu menjadi hamba Tuhan, kalau kamu menjadi orang Kristen berhasil, jangan pakai otakmu, tapi pakai dengkulmu. Mulai saya sadar, oh iya Om Ishak tadi berdoa begini, dengkul Bapak Ibu. Dapat maksudnya? Om Ishak yang buat statement, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak berkat. Kita bicara tentang dewasa rohani. Itu bukan sekedar tekad, bukan sekedar komit. Yang udah ada komit jadi umat kami, Bapak Ibu. Kita bisa mengubah orang karena Roh Kudus menginsapkannya. Dengan cara apa Roh Kudus menginsapkannya? Dengan cara berdoa. Jadi kalau kita ngomong tentang dewasa rohani, itu tidak akan mungkin terlepas dari doa Bapak Ibu. Maka dari itu Rasul Paulus mendoakan gereja Kolose yang imannya lagi luar biasa, yang kasihnya kepada sama lagi hebat-hebatnya. Tapi Paulus malah berdoa tidak henti-henti supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kekristenan dan kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa mengetahui kehendak Allah, bukan kita dapatkan dengan cara mistis.
tapi dengan cara berdoa. Waktu kita berdoa terus-terus, Tuhan terus-terus, lama-lama kemudian Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat dan pengertian yang benar itulah yang memampukan kita untuk mengerti apakah itu kehendak Allah. Saya jadi teringat dengan ada seorang kaya di Amerika sana, Bapak Ibu. Dia punya perusahaan besar sekali. Dia punya 3 anak. Ini kisah nyata, real story. Anak yang pertama itu lulusan MBA, Master Business of Art, bukan married by accident, married by accident itu kecelakaan, saudara. Menikah karena kecelakaan, MBA juga singkatannya. Anaknya ini lulusan dari Harvard. Harvard itu universitas yang paling tergengsi dari sisi edukasi. Lulusan Harvard itu pinter-pinter, termasuk tuh Tom Lembong, bekas menteri kita dulu, ya, termasuk Bambang Jonan yang sempat jadi ketua KAI, itu lulusan Harvard. Orang lulusan Harvard tuh pinter-pinter, Bapak Ibu. Nggak ada tuh goblok-goblok. Nah, uniknya masuk Harvard di Amerika sana universitasnya itu nggak susah. Masuk Harvard gampang, tapi keluar dari Harvard, lulus Harvard susahnya bukan main. Nggak kayak di universitas di Indonesia, masuknya susah, tes penyaringannya susah. Tapi kalau kau udah masuk, lulusnya gampang, kasih aja tuh biskuit sama dosennya, lulus kan. Masuk Harvard gampang, yang penting kalau bisa datang sana melamar bisa. Tapi lulus Harvard susahnya bukan main. Kalau nggak pinter nggak mungkin bisa lulus Harvard. Hebat, anak yang pertama dapat gelar MBA, lulusan Harvard. Tapi bapaknya pusing. Mau percayakan kekayaan atau usahanya ini kepada anaknya, dia takut. Kenapa? Anaknya ini suka main judi, suka main perempuan. Hidupnya itu gak kena. Memang dia punya gelar, dia pintar, dia kalau ngomong berdiplomasi hebat. Tapi dia punya gaya hidup itu hedon, Bapak Ibu. Punya gaya hidup kesenangan. Yang kedua, itu juga pintar. Tapi dia dosen, orangnya gak pintar ngomong, orangnya kaku. Pintar, Bapak Ibu, mengapa dia kuat? Bapaknya mau ngasih ke anak yang kedua, mikir juga, Bapak Ibu. Anakku ini yang baik, lurus-lurus, tapi dia kaku. Berbisnis gak bisa begini. Berbisnis kalau kaku begini bagaimana? Lama-lama usahaku bisa bangkrut. Dia punya anak yang ketiga, cewek. Anak ketiga ini pintar, Bapak Ibu. Dia bisa bersosialisasi dengan karyawan yang lain, walaupun gelarnya cuma S1. Tapi problemnya, ini anak cewek, anak ketiga lagi. Si bapak pusing. Masa warisan jatuh kepada anak nomor 3, cewek pula. Yang muda kan warisan jatuh kepada anak paling besar. Dan kemudian laki-laki, ini anak cewek. Si bapak bingung. Dalam keadaan bingung, dia berdoa. Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan. Gimana nih, saya takut salah memutuskan. Biarlah yang saya putuskan ini kehendak-Mu. Itu dua si bapak yang pengusaha ini. Dia menjatuhkan bisnisnya ini kepada siapa? Anaknya. Tadi saya sudah kasih tahu datanya kan. Anak pertama hebat, pintar, diplomasi hebat, urusan hebat. Tapi dia hidupnya hedon. Suka main perempuan, suka main judi. Nah ini kalau perusahaan dia pegang ini bisa bangkrut. Anak yang kedua juga pintar, tapi kaku. Bawaannya kaku. Nggak bisa nih pebisnis ini kayak gini. Anak yang ketiga bagus, tapi masalahnya dia cewek. Dan anak ketiga lagi. Dalam keadaan kayak gitu si bapak akhirnya berusaha untuk panggil anaknya. Hikmat Tuhan diberikan. 3 anaknya dipanggil. Dia utarakan maksudnya. Nah, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi saya memikirkan dan kemudian saya berdoa. Maka saya akan buat pertandingan. Siapa yang nanti memenangkan pertandingan, maka perusahaan ini akan jatuh ke tangan dia. Pertandingan apa, Pak? Kata anak yang paling besar. Lalu kemudian si bapak memberikan $15. $15 US. Dikasih $15, uang $10 sama uang $5. Si anak kedua juga dikasih $15. Si anak ketiga juga yang cewek dikasih $15. Untuk apa uang ini, Pak? 3 anaknya tanya. Kamu lihat ruangan tempat kita duduk ini, ukurannya hanya 5 kali 5. Dengan uang $15 itu, belikanlah sesuatu. Cukup gak cukup $15? Belikan sesuatu, penuhi ruangan ini dengan uang $15 itu. Nanti kamu mau belikan apa? Siapa yang nanti bisa memenuhi ruangan 5 kali 5 ini, maka dialah nanti akan memimpin perusahaan ini. Oke, ngerti? Ngerti. Ya sudah pulang. Saya kasih waktu 2 hari.
2 hari kemudian datang ke sini, tunjukkan kepada saya. Kalau dengan $15 itu Anda bisa memenuhi ruangan 5 kali 5 ini, maka siapa yang mampu memenuhinya, dialah yang memenangkan pertandingan. Si anak pertama pada hari kedua setelah itu, wah, dia merasa sudah menemukan jawaban. Anda tahu dia beli apa? Dia beli kerupuk, Bapak Ibu. $15, beli kerupuk banyak tuh. Dibelilah kerupuk, lalu kemudian ruangan 5 kali 5 diisi kerupuk, dilempar kerupuk. Wah, dia udah merasa ini penuh ruangannya. Lalu si bapaknya bilang, Le, ini maksudnya orang Jawa, orang Amerika, ya, Le, benar, tapi nggak penuh semua, Le. Di pojok sana masih ada kosongnya. Jadi kamu gagal. Si anak pertama kira legowo, lalu dia tertunduk dan dia merasa kalah. Anak yang kedua, apa yang dilakukannya? Dengan $15, dia beli balon, Bapak Ibu. You know balon? Dia tiupin bahkan mulut sampai gini dulu. Gitu kan? Kenapa dia tiupin sendiri? Dia lempar itu balon. Dilempar itu balon. Ruangan 5 kali 5 dipenuhi dengan balon dari $15 itu. Tapi waktu si bapak bilang, nah, kamu juga gagal. Itu di tengah-tengah masih ada kosongnya, belum penuh semua. Lalu gak berapa lama si anak yang cewek ini, dia malah mengembalikan $5. Nah, saya cukup $10. Saya gak perlu $15. Hah? Abang-abangmu malah minta tambah. Kok kamu malah mengembalikan $5? Kamu beli apa? Ayo pak, ditarik. Lalu kemudian anak itu dengan $10 memberikan 5 lilin. 1 lilin ditaruh tengah, 1 lilin di pojok, 1 lilin di pojok, 1 lilin di pojok, 1 lilin di pojok. Lalu kemudian lampu dihidupin, lampu dimatiin, dan kemudian lilin itu dibakar. Ruangan itu penuh dengan cahaya, dan anak itu memenangkan pertandingan. Kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Ibu, kita sudah memikirkan dengan akal budi kita, tapi tidak mampu otak kita untuk menjawab permasalahan kita. Itu kalau istilah saya, itu adalah wilayah X, wilayah Tuhan. Dalam keadaan kayak gitu, yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Kita minta hikmat Allah, sehingga akhirnya Allah memberikan kepada kita hikmat dan pengertian yang benar, sehingga apa yang kita putuskan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ciri orang yang dewasa rohani, dia tidak pernah berlaku memutuskan sesuai dengan kehendaknya, tapi satu yang diputuskan sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Ayat yang ke-9 berkata, berdoa.